as we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau kita mendapat kesempatan menikmati hari Sabat yang diberikan Tuhan pada kita. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan Allah berhenti pada hari yang ke-7. Tuhan juga mengendaki kita beristirahat di hari Sabat ini. Sebagai ciptaan yang menikmati persekutuan bersama pencipta kita. Dan memasuki minggu terakhir bulan keluarga di GKI Wiyung, kita menikmati persekutuan bersama keluarga kita. Marilah kita pujikan bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh bersyukur di minggu terakhir bulan keluarga di GKI Wiyung ini. Tuhan sudah sertai kami untuk menghayati kehidupan yang intim bersama dengan Tuhan secara pribadi.
di mana kehidupan yang intim itu menguatkan kehidupan keluarga kami. Dan ketika keluarga kami intim bersama dengan Tuhan dan mempunyai relasi yang benar satu dengan yang lain antar anggota keluarga, kami percaya Tuhan, keluarga-keluarga ini boleh menjadi keluarga-keluarga yang saling mengasihi antar anggota jemaat sebagai keluarga besar GKI Wiyung Royal Resident. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap kami supaya kami boleh beribadah kepada Tuhan, menyembah, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Engkau berkati Ibu Hana Yulianik yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya melalui hamba-Mu, setiap kami boleh diteguhkan oleh firman Tuhan, boleh dikuatkan dan dihiburkan. Bahkan kami boleh mendapatkan tuntunan untuk kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah yang memperkenankan hati Tuhan. Layakkan setiap pelayan ibadah, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami. Amin. Kita akan masuk dalam ibadah kita dengan pujian seluruh dunia. Hai masyurkanlah. Nyanyikanlah Kau Allahku. Malaikat bergemar, pujian terdengar, dan alam tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, hendaklah hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Jemaat sekalian, mari kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, bersukacita sekali kita pada hari ini. Sekalipun di dalam situasi pandemi yang masih belum tahu kapankah berakhir, tapi kita masih diizinkan untuk beribadah. Sama seperti seorang anak yang bisa dengan leluasa lari memeluk orang tuanya, sekalipun dia sedang menghadapi satu masalah yang tidak menyenangkan. Begitu jugalah kita. Kita adalah anak-anak Allah yang diizinkan untuk mendekat kepadanya, bahkan di dalam situasi yang tidak terlalu membuat kita nyaman. Karena itu dengan penuh sukacita, kita nyatakan syukur kita nyatakan sukacita kita, dengan satu pujian di dalam PKJ 216.
berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara, sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah ini, kita menyadari bahwa seringkali sukacita yang kita bawa kepada Tuhan, itu juga seringkali ternoda oleh beberapa pelanggaran yang kita lakukan. Karena itu mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Engkau senantiasa sedia memeluk kami sebagai anak-Mu, sehingga sesungguhnya di dalam kehidupan kami, dalam segala keadaan, kami tidak akan pernah kekurangan sukacita. Namun demikian Tuhan, di dalam kehidupan kami, seringkali ketika kami menjumpai ada situasi yang tidak ideal menurut kami dengan cepat mengubah sukacita itu menjadi sebuah kemarahan, menjadi sebuah protes, menjadi sebuah sikap yang tidak mengucap syukur kepadamu. Dan sebagai dampaknya kami menjadi mudah juga melukai orang-orang yang ada di sekitar kami, termasuk keluarga kami yang seharusnya paling kami cintai, paling kami jaga perasaan dan juga harga diri mereka. Ampunilah kami Tuhan, karena ternyata di dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-Mu, kami melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya dengan pengampunan-Mu, kami juga diberi kesempatan untuk melakukan kehidupan yang lebih baik. Dengan pengampunan-Mu, kami juga dilayakkan untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan yang makin berkenan kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan di dalam kasih yang teguh.
Mari Bapak Ibu saudara sekalian dengan berdiri kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Saya membacakan dari Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari nyatakan salam damai kita satu dengan yang lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai. Karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kasih Tuhan mengelilingimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengelilingimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mempersilahkan Engkau untuk berbicara kepada kami sekalian. Bukan hanya berbicara, tetapi juga mengingatkan kami tentang hal-hal yang seharusnya kami kerjakan sebagai milik kepunyaan-Mu. Supaya ketika kami menjalani dinamika hidup ini, kami tahu bahwa apa yang kami lakukan memang demi melakukan kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan supaya kami tidak sekedar mengerti, tetapi lebih daripada itu, kami sepakat dengan kebenaran firman Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini adalah Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan,
supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan, membaca firman Tuhan, lalu memelihara dan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya yang ada di rumah masing-masing. Sebelum saya menyampaikan khotbah, ada baiknya saya menyampaikan sesuatu yang cukup mendadak sebenarnya. Saya tidak terbiasa menggunakan atribut ini untuk khotbah. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu agak terganggu kalau saya sebentar-sebentar begini, karena ini memang agak melorot. Tapi saya komitmen untuk tidak melepas ini, bukan karena saya ketakutan atau apa, tapi saya ingin mencoba menghayati apa sih yang sebenarnya terjadi juga dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, khususnya yang berkecimpung di dunia medis, yang saya tahu bahwa ketika mereka harus menangani pasien, mereka bukan cuma seperti saya yang dalam durasi mungkin paling lama 1 jam menggunakan ini, tapi mereka harus terkungkung dengan pakaian seperti ini, Bapak Ibu, selama berjam-jam. Dan artinya itu sangat tidak leluasa. Bahkan ada begitu banyak orang yang mengatakan mereka tidak bisa minum. Mereka tidak berani minum. Karena kalau minum berarti nanti mereka harus ke belakang dan itu harus melepaskan semuanya, itu prosedur yang sangat ribet. Saudara, ini menandakan bahwa disinilah sebenarnya kita diingatkan tentang kepedulian dengan situasi dan kondisi seperti ini. Tidak berlebihan bahwa kepedulian juga menjadi satu bagian dari kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Nah, terkait dengan itu, pada hari ini kita juga akan merenungkan tema itu.
tema tentang kokoh yang tak terpisahkan. Tentu secara khusus ini akan berbicara untuk kepentingan keluarga kita, karena kita masih di dalam rangkaian bulan keluarga meskipun sudah di ujung. Saudara, bagaimana Tuhan meminta kita untuk kokoh secara tak terpisahkan. Tadi kita sudah membaca dari Efesus pasal yang keempat. Kita akan melihat bagian ini, pertama-tama saudara, kita akan melihatnya sebagai satu pemahaman secara umum. Yaitu yang akan kita perhatikan, Efesus yang ditulis oleh Paulus ini sebenarnya tujuannya apa? Secara umum, saudara, surat Efesus ini membahas tentang pentingnya kesatuan jemaat. Itu secara umum. Dan itu sebabnya, kalau kita melihat secara garis besar dari surat Efesus ini, ada 3 poin penting yang mengarahkan kita bahwa ini merujuk kepada kesatuan jemaat. Yang pertama tujuannya adalah memberikan nasihat, perintah, dan himbauan agar hidup di dalam Kristus. Perhatikan bahwa ini berbicara tentang kesatuan kita dengan Kristus. Lalu yang kedua, surat ini juga bertujuan untuk mengingatkan tentang kesatuan karena ada rencana Tuhan bahwa seluruh alam, baik yang di surga maupun di bumi, menjadi satu bagian dengan Kristus sebagai kepala. Kalau tadi hubungan kita dengan Kristus, Kristus juga menghendaki seluruh alam ini juga menjadi satu dengan Kristus. Lalu yang ketiga yang menjadi poin penting di dalam renungan kita adalah tujuannya menyerukan kepada umat Tuhan, khusus umat Tuhan, supaya menggenapkan rencana agung dari Tuhan untuk apa? Mempersatukan seluruh umat, yaitu di dalam Kristus Yesus. Sehingga sesuai dengan bacaan kita pada hari ini, di manakah ayat yang lebih merujuk secara khusus pada tema kita, kokoh yang tak terpisahkan? Itu di ayat yang ke-16. Saudara, mari kita lihat bahwa di dalam ayat yang ke-16 ini menegaskan betapa pentingnya sebagai umat Tuhan kita itu menjadi satu, bukan sekedar menjadi satu. Karena ada orang yang mendefinisikan satu itu yang penting bersama-sama. Tapi tema kita ingin mengajak bahwa bukan sekedar bersama-sama, tetapi ada satu kondisi yang kokoh yang harus terjadi di dalam kebersamaan itu. Dan oleh sebab itu, pada hari ini secara khusus kita akan bersama-sama mencermati, mudahkah untuk menjadi bersatu dengan kokoh? Kenyataannya tidak. Bukanlah rahasia lagi kalau gereja-gereja juga sering menghadapi sebuah perselisihan atau perpecahan. Bukan rahasia pula kalau keluarga Kristen pun seringkali juga mengalami perselisihan dan juga perpecahan. Dan itu sebabnya mari kita mencermati dari Efesus pasal yang keempat. Karena di dalam Efesus pasal yang keempat ini setidaknya saudara, kita dapat menemukan 3 bahaya yang bisa mengancam kokohnya umat Tuhan. Memang saya akan membahas ini di dalam konteks jemaat. Karena memang Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus. Jemaat yang kita sebut sebagai gereja, bukan gedungnya, tetapi pribadi sebagai komunitas Kristen di Efesus. Ada 3 saudara yang mengancam kokohnya umat Tuhan yang menyebabkan perselisihan. Yaitu apa saja? Mari kita lihat di dalam ayat 1 sampai dengan yang ketiga, atau bisa juga dituntaskan sampai dengan ayat yang ke-7. Di sana kita melihat ada ancaman itu berupa perbedaan karakter. Perbedaan karakter itu seringkali menjadi masalah klasik sebuah perselisihan dan perpecahan. Bukan hanya di gereja, di dalam keluarga pun juga begitu. Karakter yang berbeda-beda menimbulkan konflik, itu yang seringkali terjadi. Lalu saudara, kita juga melihat bahwa yang kedua adalah munculnya perselisihan itu disebabkan oleh apa? Ayat 7 sampai 11 itu memberikan indikasi bahwa karena ada perbedaan karunia. Selain perbedaan karakter, ada perbedaan karunia. Itu juga bisa menimbulkan sebuah perpecahan sehingga mengancam kokohnya sebuah kesatuan.
Sedangkan yang ketiga, saudara, perselisihan itu juga bisa disebabkan di ayat yang ke-14 dan 15 karena perbedaan pemahaman tentang kebenaran. Lah, perbedaan pemahaman ini kenapa? Karena ternyata kalau di dalam konteks Efesus itu ada pengajaran-pengajaran yang sesat. Ada orang-orang yang berusaha memasukkan doktrinnya secara salah. Dan celakanya jemaat di Efesus kemudian menjadi terpecah karena apa? Karena mereka berbeda pemahaman tentang kebenaran. Nah, mari saudara, kita akan menyoroti 3 perbedaan ini untuk kita hubungkan di dalam kehidupan kita. Kehidupan berjemaat dan juga kehidupan di dalam keluarga kita. Sekali lagi kita sudah menemukan beberapa deteksi tentang ancaman yang bisa terjadi, yang kemudian bisa menghancurkan kokohnya kesatuan di dalam kehidupan berjemaat ataupun di dalam keluarga. Jadi setelah kita mengetahui hal ini, jika demikian, apa yang kita butuhkan agar kita bisa mengikis perselisihan akibat perbedaan-perbedaan itu? Karena bagaimanapun berbicara soal kokohnya sebuah relasi, kokohnya kesatuan, berarti kita harus benar-benar membereskan, mengikis perselisihan yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan itu. Secara spesifik kita menemukan 3 hal tadi. Mari saudara kita cermati bersama tentang hal ini. Yang pertama tadi kita mengenal ada sebuah ancaman dalam bentuk perbedaan karakter. Maka kita sekarang akan bersama-sama melihat, kalau misalnya di dalam jemaat atau di dalam keluarga kita, rupanya ancaman yang terbesar itu adalah perbedaan karakter, maka apa yang bisa kita lakukan? Terkait dengan adanya perbedaan karakter ini, saudara, ayat yang kedua dan ketiga itu mengajak dan mengajar kita, mau tidak mau, menghadapi ancaman ini berarti kita membutuhkan sebuah ikatan. Jadi kalau kita lihat dulu zaman saya sekolah itu, saudara, kalau ngomongin soal persatuan dan kesatuan itu contohnya adalah sapu lidi gitu ya. Sapu lidi itu pelajaran kelas berapa ya? Kelas 1 SD mungkin. Jadi gimana supaya kesatuan itu bisa terjadi? Lidi itu tidak boleh satu-satu, tapi harus menjadi satu. Lah bagaimana menjadi satu? Itu harus diikat. Nah, saudara, saya ingin menggunakan analogi sederhana ini di dalam kesatuan yang kokoh, baik di dalam gereja kita ataupun di dalam keluarga. Ikatan apa yang dibutuhkan terkait dengan perbedaan karakter? Ayat 2 dan 3 menjelaskan ada satu ikatan yang harus dipakai untuk membuat supaya perselisihan karena perbedaan karakter ini bisa terkikis, yaitu ikatan damai sejahtera. Pertanyaan selanjutnya pasti begini, ikatan damai sejahtera itu apa sih? Ikatan damai sejahtera itu adalah situasi yang membuat ketika kita bersama-sama dengan anggota yang lain, entahkah itu anggota gereja, entahkah itu anggota keluarga, saya merasa begitu nyaman. Saya merasa saya tidak menjadi tidak nyaman. Saya tidak insecure. Kenapa? Nah, karena ikatan damai sejahtera itu disusun oleh berbagai hal. Apa itu? Hal-hal itu juga disebutkan di sana, yang menyusunnya adalah sebuah sikap rendah hati. Yang menyusunnya adalah sikap lemah lembut. Saudara, kalau di dalam sebuah lingkungan, sebuah komunitas, kita menjumpai orang yang kebalikan dari rendah hati, orang yang sombong, nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Kalau kita berada di dalam satu lingkungan, kemudian yang terjadi adalah lawannya lemah lembut, orang yang kasar, orang yang semena-mena, kita tidak nyaman. Demikian juga ketika ada orang yang tidak sabar. Kapan sih kesabaran itu mendapatkan tantangannya? Ya ketika kita melihat ada orang lain itu yang menurut kita lemah, tidak memberi ruang kepada kesalahan orang lain, tidak memberi ruang kepada kelemahan orang lain, seringkali itu menjadikan kita tidak sabar. Tidak memberi ruang kepada orang yang tidak bisa memenuhi harapan atau ekspektasi kita, itu membuat kita tidak sabar. Nah, tetapi di dalam bagian ini yang harus dikikis. Menjadi seorang yang sabar, sedia untuk mengikis ego sendiri.
Saudara, menjadi sabar, menjadi lemah lembut, menjadi rendah hati itu juga bukan produk instan. Itu adalah pergumulan dengan diri kita, tetapi asalkan kita mau tunduk kepada karya Roh Kudus, bukankah ketika Roh Kudus di dalam diri kita sepenuh-penuhnya, maka hasil yang dikeluarkan adalah buah roh. Dan tentu saja bagian-bagian dari buah roh itu adalah seperti yang disebutkan di dalam ayat 2 dan 3 ini. Kerendahan hati, kelemah lembutan, sabar, kesediaan saling membantu satu dengan yang lain. Saudara, itu ikatan pertama yang harus dimiliki di dalam sebuah gereja ataukah di dalam keluarga kita. Ikatan yang harus disusun, dibangun dengan sengaja, tidak muncul dengan sendirinya. Saudara, bagaimanakah kondisi gereja kita? Oh, kalau sekarang belum terlalu terasa karena kita sudah lama tidak bertemu. Tapi bukankah kita sudah waktunya harus terus berlatih untuk menyusun ikatan damai sejahtera ini, dimulai justru di dalam keluarga kita. Keluarga yang sekarang berada di dalam satu situasi 4L gitu ya, lu lagi gitu. Ketemu lagi. Kita bisa berantem karena apa? Semakin kita bersama dengan anggota keluarga kita semakin banyak menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kebosanan juga sudah mulai bisa melanda. Tetapi biarlah ini justru kita pakai sebagai kesempatan membuat supaya ikatan damai sejahtera itu terlatih di dalam keluarga kita. Caranya apa? Tidak bisa tidak. Masing-masing kita harus menekan ego kita. Menghadirkan kerendahan hati. Berjuang melawan tinggi hati. Saling menopang untuk membentuk karakter seperti itu. Menjadi orang yang tetap bisa bersikap lembut meskipun ada harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Tetap menjadi seorang yang sabar meskipun ada pancingan-pancingan kemarahan di dalam keluarga kita. Tetap bersedia saling membantu justru ketika kita merasa sayalah yang ingin dibantu. Tapi mari kita berlatih. Karena tidak ada sesuatu yang muncul dengan instan, semua harus dilatih. Dan percayalah saudara, kalau kita membiasakan hal ini di dalam keluarga kita, bukankah itu akan menjadi karakter yang melekat dalam hidup kita? Saatnya ketika nanti kita diizinkan Tuhan untuk bergereja lagi secara fisik, kita bertemu dengan saudara-saudara kita akan membawa buah masing-masing. Dan tanpa kita sadari, kokohnya kesatuan di dalam gereja kita sedang terbangun sedemikian rupa. Nah, itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, untuk mengikis perselisihan akibat perbedaan itu dengan cara apa? Kita akan menghubungkan kaitannya dengan perbedaan karunia. Kalau tadi tentang perbedaan karakter, hal-hal yang harus kita susun untuk melakukan mengikis perbedaan adalah ikatan damai sejahtera. Sehubungan dengan perbedaan karunia, saudara, kita membutuhkan ikatan jenis yang lain, yaitu ikatan apa? Ikatan kerjasama. Ikatan kerjasama ini hanya bisa terjadi ketika semua orang itu punya persepsi yang baik, persepsi yang benar tentang karunia. Saudara perhatikan di dalam bagian ini, di ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12 itu kita lihat bahwa ternyata umat Tuhan itu diberikan karunia yang berbeda-beda. Secara teori kita sering ngomong, ya sudah, kenapa kok berbeda? Supaya kita saling melengkapi, itu kan teorinya. Secara praktek justru keperbedaan itu bukan saling melengkapi. Seringkali yang terjadi adalah iri, kenapa aku tidak seperti dia? Atau rendah diri, kenapa aku serendah ini, orang lain lebih hebat dari aku. Jadi antara tinggi hati sama rendah diri yang bisa terjadi. Nah, artinya apa, saudara? Di dalam situasi seperti ini ada hal yang memang belum dibereskan, yaitu tentang memahami atau memiliki persepsi yang benar tentang karunia. Persepsi yang benar adalah bahwa karunia itu pemberian Tuhan. Suka-suka dia mau kasih kita karunia yang seperti apa, itu bukan urusan kita. Bukankah kalau Tuhan mau memberi 10, ya biarin aja Tuhan kasih 10. Ternyata Tuhan memberikan kepada saya cuma 2, yang lain cuma 1. Itu bukan urusan kita. Persepsi itu harus ada di dalam diri kita, sehingga urusan kita kemudian adalah bagaimana saya membawa karunia saya, potensi talenta saya yang cuma 2 ini,
melengkapi bagian lain di dalam tubuh Kristus yang mungkin cuma satu. Atau yang 10 melengkapi yang kedua dan yang cuma satu. Dan mungkin yang cuma satu tidak menganggap bahwa aku cuma satu. Loh, siapa tahu yang 10 ini pun tetap membutuhkan yang satu. Saudara, persepsi ini harus tetap ada. Sehingga ketika kita melihat kelebihan orang lain, kita tidak menjadi marah dan iri hati. Lalu kita tidak berbuat apa-apa. Karena saudara, iri hati dan kemarahan itu akan terbawa di dalam sebuah relasi. Dan kalau sesuatu yang terjadi karena iri hati kebawa ke dalam relasi, tentu menimbulkan tidak nyaman. Nah, kita masuk lagi dalam kumparan yang pertama tadi. Tidak ada damai sejahtera. Ikatannya lepas di sana. Nah, penting sekali bagi kita, saudara, meskipun karunia kita berbeda, yang harus kita luruskan bersama-sama, biarlah itu menjadi ikatan kerjasama satu dengan yang lain. Setiap kali saya memahami bahwa di dalam pelayanan, banyak yang ingin saya kerjakan. Tapi ternyata saya tidak sanggup misalnya. Saudara, makin kesini saya menyadari bahwa itulah kesempatan saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena artinya Tuhan menghendaki saya untuk bisa bekerja sama dengan tubuh Kristus yang lain. Karena tujuannya bukan lagi untuk menonjolkan aku punya kelebihan. Dan aku ingin menonjolkan itu baik di dalam gereja ataupun di dalam keluarga. Tapi tujuannya adalah karunia yang aku punya, karunia yang mereka punya, yang anggota keluargaku punya. Bagaimana itu bisa disinergikan menjadi kerjasama, membuat satu bangunan, yaitu rancangan Tuhan di dalam setiap karya dan aktivitas kita. Nah, itu yang kedua, saudara. Kokohnya kesatuan akan runtuh ketika kita membiarkan tidak adanya ikatan yang benar-benar kuat. Kalau yang pertama adalah ikatan damai sejahtera, yang kedua adalah ikatan kerja sama. Lalu yang ketiga, saudara, yang terakhir. Supaya perselisihan itu tidak menjadi ancaman yang menggoyahkan kokohnya kesatuan. Terkait dengan yang ketiga itu adalah perbedaan pemahaman tentang kebenaran. Dibutuhkan ikatan apa? Selain ikatan damai sejahtera, ikatan kerjasama, di dalam bagian ini adalah ikatan untuk tumbuh bersama. Tumbuh bersama di dalam hal apa? Di dalam pengenalan akan Allah melalui Yesus Kristus secara benar, secara tepat. Kenapa ini penting, saudara? Karena kita menyadari bahwa di luar sana, termasuk orang-orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen pun, pengajarannya belum tentu Kristus-sentris loh. Pengenalannya belum tentu kepada Allah yang hidup. Dan kalau misalnya di dalam gereja kita atau di dalam keluarga kita, sebenarnya kita sepakat bersama-sama ingin bertumbuh mengenal Kristus secara benar. Tapi kalau kita tidak menggarap itu dengan sengaja dan konsisten di dalam kehidupan kita, akan sangat mudah itu pengaruh-pengaruh yang menyesatkan yang akan menjadi hal yang membingungkan. Dan itu terjadi dalam jemaat Efesus, saudara. Jemaat Efesus juga bingung, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Karena apa? Karena mereka sendiri tidak sungguh-sungguh paham terhadap kebenaran. Ya sama tuh, saudara, kalau kita digoyahkan ini loh, ini uang asli nih. Kita diberitahu ini uang asli. Padahal ternyata itu uang palsu. Orang yang sudah pernah tahu uang yang asli itu seperti apa, begitu diiming-iming uang yang palsu meskipun nampaknya asli, dia dengan mudah sekali mendeteksi. Oh enggak, ini palsu. Tapi kalau pemahamannya tentang uang asli ini hanya setengah-setengah, ada orang yang memalsukan dengan begitu pintarnya, dia akan bingung, oh iya ya jangan-jangan ini yang asli nih. Sama, saudara. Di dalam kehidupan kekristenan ketika kita tidak sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kebenaran secara bersama-sama, maka saudara kita akan mudah digoyahkan. Ada mungkin anggota jemaat yang merasa, wah gereja sana ternyata lebih hebat, lalu membanding-bandingkan. Yang satu merasa, loh ya enggak seperti itu, ya itu bisa berantem juga, saudara. Dan itu sebabnya inilah pentingnya sebuah komunitas. Komunitas di dalam gereja kita. Saya senang gereja ini ada persekutuan doa, beberapa waktu yang lalu saya memimpin persekutuan doa. Saya mendengar juga secara intens mengadakan doa bersama. Sebenarnya tujuannya apa? Saya yakin ini bukan sekedar ajang temu kangen lewat Zoom gitu.
Tapi ini adalah kesempatan sebagai komunitas kita harus bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Allah secara benar. Kita sedang mengupayakan ada satu ikatan, bukan saja ikatan damai sejahtera, bukan saja ikatan kerjasama karena perbedaan karunia, tetapi juga sengaja mengikatkan diri dalam sebuah komunitas supaya bertumbuh semakin mengenal Allah, mengenalnya dengan benar. Karena ada di luar sana yang bisa mengajari kita pengenalan yang tidak benar. Secara kesempatan pandemi ini ketika Bapak Ibu semua ada di rumah, anak-anak juga, ini kesempatan emas Bapak Ibu untuk membangun keluarga kita, bertumbuh bersama, mengenal Allah. Kalau kita dikaruniai anak-anak yang sedang berjuang dengan nilai-nilai hidup di luar sana, ini menjadi saat yang penting. Kenapa? Anak-anak kita butuh panduan, butuh prinsip yang benar. Karena mereka menghadapi nilai-nilai hidup di luar sana yang sangat mudah bisa menggoncangkan mereka. Dan biarlah daripada energi kita pakai untuk meratapi pandemi ini kapan ya berakhir ya, kok cek susah ya. Kenapa kita tidak melihat sisi lain? Bahwa inilah kesempatan kita justru untuk membangun kokohnya sebuah kesatuan. Kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita latih sehari-hari. Karena hal kecil ini akan membentuk karakter yang kemudian bisa kita jadikan dampak ketika kita berjemaat nanti berkomunitas secara luas. Dan itu berarti kita sudah menggarap, memberikan satu sumbangsih di dalam kokohnya kesatuan. Saudara, sebagai penutup saya ingin menceritakan sebuah kisah. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah membaca kisah ini. Kisahnya terjadi di Tibet. Konon di sana itu ada sebuah perguruan gitu ya, sebuah wihara atau sebuah tempat kuil lah gitu ya, sebuah kuil di mana banyak biara yang sebenarnya ada di tempat itu, tetapi mereka dipisahkan di dua tempat. Ada dua biara di tempat itu. Di pegunungan yang sangat tinggi di kuil itu ada dua tempat yang menjadi kelompok-kelompok biara berada. Nah, biara yang pertama, saudara, itu tempatnya menyenangkan. Gitu. Mereka tinggal di tempat yang tenang, mereka tidak pernah berantem, mereka kelihatan adem ayem, fokus sekali gitu dengan kegiatan mereka sehari-hari. Berbeda, berbanding terbalik dengan biara yang kedua. Biara yang kedua itu tiap hari tukaran, tiap hari berselisih. Lama-lama kepala biaranya senep juga gitu. Lalu dia mengutus salah seorang muridnya yang paling pintar gitu ya. Coba kamu pergi ke biara pertama, selidiki kenapa ya biara itu adem ayem gitu. Kamu beradalah di sana sekitar seminggu, 2 minggu tinggal di situ untuk mengamati. Nah ketika si murid yang pandai ini pulang, dia menceritakan kepada kepala biaranya, kuncinya satu. Loh apa itu kuncinya? Kuncinya kenapa mereka tidak pernah berselisih, mereka tidak pernah berantem, adalah karena mereka banyak melakukan kesalahan. Loh, kan bingung. Banyak melakukan kesalahan kok malah tidak pernah berantem dan mereka tetap adem ayem. Si biara ini bingung. Makin dijelaskan sama muridnya, makin bingung dia. Kadang-kadang memang begitu ya, kadang kalau orang terlalu pintar itu menjelaskannya malah tambah bingung gitu. Makanya Bapak Ibu jangan pintar-pintar, enggak ya. Jadi itu yang sering kali terjadi dalam kisah ini. Akhirnya kepala biara itu pergi sendiri. Ya sudah, aku lihat sendiri aja. Dia pergi ke biara yang pertama itu. Baru saja dia sampai ke biara itu, saudara, dia melihat ada seorang yang sedang ngepel. Seorang yang sedang ngepel, tidak lama kemudian ada yang terpeleset di tempat di mana dia ngepel. Dia terpeleset dan jatuh. Begitu yang terpeleset ini jatuh, yang sedang mengepel itu segera berdiri dan menolong si yang terpeleset itu. Dia langsung mengatakan, maafkan saya, maafkan saya. Saya tidak memberitahumu bahwa saya sedang mengepel dan mungkin air yang saya pakai terlalu banyak sehingga kamu terpeleset. Si orang yang terpeleset ini berkata, oh tidak, maafkan saya, maafkan saya. Saya tidak tahu kalau kamu sedang mengepel dan seharusnya saya tidak lewat di sini. Si biara ini langsung dia mengangguk-angguk. Oh ini toh. Di sini terjadi kesalahan. Sebuah tempat
Yang berselisih biasanya adalah sebuah tempat yang disebut banyak kesalahan di sana. Tapi kondisi ini ternyata diubah oleh biara yang pertama. Memang ada kesalahan. Tapi solusinya tidak harus dengan berselisih kok. Yang dilakukan adalah apa? Masing-masing dengan cepat segera merendahkan diri untuk meminta maaf. Dan karena kebiasaan ini terus dipakai, tidak ada di pikiran mereka untuk menyalahkan orang lain. Mereka memberi ruang sebesar-besarnya untuk kesalahan orang lain kok. Gereja itu bukan tempatnya salah. Banyak kesalahan bisa terjadi. Hamba-hamba Tuhan juga bisa salah. Tapi kalau masing-masing orang mengerti bahwa kesatuan yang kokoh itu dibangun dengan kesadaran untuk introspeksi diri, untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa orang-orang yang di sekitar kita itu tidak sempurna. Dan itu kemudian memunculkan sikap yang penuh kasih. Tidak menyalahkan, tetapi sungguh-sungguh memakai kesempatan itu justru untuk berkomitmen membuat ikatan-ikatan relasi yang penuh kasih. Maka saudara, kokohnya kesatuan itu akan terbentuk lambat laun, tapi pasti. Kalau tidak percaya, inilah saatnya Bapak Ibu mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Coba cek di dalam keseharian kita. Berapa banyak sih kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita. Tapi mari kita merubah cara kita merespon. Bukan untuk kemudian bangkit dan marah. Di biara yang kedua itu, kebiasaannya adalah kalau hal yang sama terjadi, yang satu ngepel, satu terpeleset, beda kalimatnya. Yang ngepel akan bilang, kamu nggak tahu saya lagi ngepel, salahmu sendiri kamu lewat. Yang kepleset juga begitu, lain kali kalau mau ngepel bilang dong, kamu tahu nggak aku menanggung kerugian besar. Di biara yang pertama itu tidak dilakukan pola-pola seperti itu. Dan saudara, dengan cara inilah sebenarnya kita bisa mulai membangun keluarga kita. Keluarga yang sungguh-sungguh menyadari masing-masing anggota tidaklah sempurna. Masing-masing anggota punya tanggung jawab untuk introspeksi diri dan berkomitmen untuk membuat ikatan-ikatan yang makin kuat. Ikatan damai sejahtera, ikatan kerjasama, ikatan untuk bertumbuh bersama-sama semakin mengenal Allah. Dan jika itu kita lakukan, saudara, maka seperti 1 Korintus 1 ayat 10, kita diajak supaya kita tidak mengalami perpecahan. Karena apa? Karena di dalamnya kita sepakat untuk erat bersatu dan sehati sepikir. Selamat membangun kokohnya kesatuan di dalam keluarga Bapak Ibu masing-masing. Di dalam masa pandemi ini, biarlah ini menjadi latihan kita bersama. Selamat membangun kokohnya kesatuan di dalam gereja kita. Supaya dari apa yang sudah kokoh ini, nama Tuhan akan dimuliakan. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita terbiasa membangun ikatan-ikatan kasih yang menjadi dampak bagi banyak orang. Amin. Mari kita ambil waktu saat teduh. Saat kami berkumpul penuh bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu.
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menaikkan doa syafaat. Lalu nanti kita akhiri dengan lagu Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu memberikan panduan kepada kami tentang bagaimana membangun kokohnya sebuah kesatuan. Dan biarlah kami tidak sekedar mendengar, tetapi kami dimampukan untuk memahami karena pertolongan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kami melakukannya, mempraktekannya, pertama-tama di dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau menolong keluarga demi keluarga Tuhan, untuk mulai mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini secara nyata. Mereka terus berjuang untuk membuat ikatan-ikatan damai sejahtera yang tersusun oleh kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan saling membantu satu dengan yang lain. Tolonglah supaya keluarga-keluarga ini juga terus membangun ikatan kerjasama dalam berbagai karunia yang berbeda. Tetap mereka boleh saling menopang untuk membuat sebuah bangunan sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Tolonglah juga supaya melalui keluarga-keluarga ini Tuhan, ada ikatan berupa bertumbuh bersama untuk mengenal Allah, sehingga mereka tidak mudah terombang-ambing oleh nilai-nilai pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan. Kami percaya Tuhan bahwa melalui keluarga-keluarga yang sedemikian akan memberikan sumbangsi yang besar bagi kokohnya bangunan kesatuan gereja-Mu, GKI Wiyung ini Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk kesatuan di antara hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Biarlah mereka juga boleh menjadi teladan kokohnya kesatuan, ketika mereka boleh menjadi tim yang solid, sehingga dari semuanya itu ada teladan yang secara langsung diberikan bagi setiap jemaat. Kami mau berdoa juga menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu, supaya mereka juga menyadari pentingnya membangun ikatan-ikatan ini, sehingga meskipun di dalam masa pandemi, biarlah mereka saling peduli satu dengan yang lain. Kami mau berdoa untuk setiap anak Tuhan yang sedang sakit, mereka yang sedang bergumul oleh kondisi penderitaan fisik mereka. Tuhan, biarlah ini pun menjadi kesempatan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk membuat ikatan-ikatan kasih, sehingga selain kami bersandar kepada Engkau, kami menggunakan kesempatan ini untuk saling mempedulikan. Bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, karena dampak dari pandemi COVID-19 ini, Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberikan damai sejahtera, supaya kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk pergumulan melawan COVID-19 ini di kota kami, Surabaya, dan juga di negara kami, Indonesia. Biarlah Engkau menolong Tuhan supaya setiap kami, warga negara Indonesia, memiliki kesadaran yang tinggi untuk taat menjaga protokol kesehatan, sehingga kami tetap bisa memberikan sumbangsi yang besar bagi segera pulihnya keadaan ini. Tolonglah Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu untuk kota kami, untuk keluarga kami, dan juga untuk negara kami. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami serahkan kepada-Mu, kami diyakinkan bahwa Tuhan akan bekerja yang terbaik di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang belum kami ungkapkan lewat doa-doa kami, kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Karena itu kami menaikkan doa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Warta Lisan 27 September 2020 untuk seminggu ke depan. 1. Doa pagi pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 jam 5 pagi yang dipimpin oleh Bapak Penatua Okstan Kalendesang. 2. Ibadah 4 Oktober 2020 jam 8 pagi. Firman dibawakan oleh Bapak Pendeta Sandi Nugroho dengan tema Bernyanyi Bagimu. 3. Gerakan Kasih. GKI Wiyung akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Partisipasi dapat berupa uang atau barang. Barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layar berikut ini. Bagi jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Wuri. 4. Jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom dengan nomor berikut ini. Pelayanan pemberkatan nikah gerejawi. Apabila tidak ada surat keberatan yang sah dari jemaat, akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober, pukul 10 di GKI Wiyung Royal Resident bagi calon pasangan, yaitu Saudara M. Dede Perkasa Alimin, anggota jemaat GKI Wiyung Royal Resident, dan Saudari Marlita Yuliana Sidabuke, anggota jemaat GKI Darmo Permai. Mohon dukungan doa dari jemaat. Cangkruan jemaat dengan tema Sepenting Apa Digital Ministry yang dibawakan oleh tim pengajaran pada hari Selasa 13 Oktober 2020, dimulai pada pukul 7 malam tepat. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kami dari Panitia HUT dan Bulan Keluarga 2020 mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat dan keluarga yang ikut ambil bagian dalam lomba di tahun ini. Berikut adalah video lomba keluarga yang sudah masuk di Panitia. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Angel. Ini Laura.
Halo, saya Doni. Halo, saya Jeko. Nah, kami hari ini mau masak menu telur ipo. Bahannya apa aja sih? Bahannya 2 butir telur, bawang putih, daun bawang, merica, garam, kecap asin, sama kecap manis. Terus untuk prosesnya apa? Kita siapkan dulu wajannya. Kita beri minyak goreng secukupnya. Adik juga mau telur? Nah, ini hasilnya. Telur ipo. Telur ipo. Dah, makasih. Hai guys, kami dari keluarga Ivan Setiawan mau masak nasi goreng vegetarian ala-ala. Hanya gambang, bawang, sayur, sawi daging, tomat, minyak goreng, dalam minyak dimasukin lah. Ya maksudnya harus minyak ini. Sudah masuk semua, pakai kecap asin, minyak ikan, kecap manis, jamur, semualah dimasukin aja pokoknya. Nasi gorengnya ya. Ya terhitungnya. Enak, Bu? Enak. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GKI Wiyung Royal Residence. Atas nama Si Dewasa Muda, saya Melva ingin mengumumkan karya terbaik acara Ngobrak tanggal 13 September 2020. Karya terbaik pertama dimenangkan oleh Kwanisha Indi Shalom. Karya terbaik kedua dimenangkan oleh Arvin dan Axel. Dan karya terbaik ketiga dimenangkan oleh Tania dan Christopher. Seluruh adik-adik yang ikut serta acara Ngobrak akan mendapatkan hadiah menarik. Akhir kata, terima kasih untuk partisipasi adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dapat dilakukan melalui 1. Brankas gereja yang dibuka setiap hari kerja pada jam 9 sampai dengan 6 sore. Atau transfer ke BCA dengan nomor 258 672 8889 atas nama GKI Wiyung. Nats persembahan akan diambil dari Mazmur 50 ayat 23.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari jemaat kita menyanyikan lagu pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 301, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada ibadah hari ini, Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan ini bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya persembahan ini bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini dan nama Tuhanlah yang semakin dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kasih setiamu selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, supaya kita sungguh-sungguh berperan aktif di dalam membangun keluarga kita, membangun gereja kita, untuk menjadi satu kesatuan yang kokoh, yang tak terpisahkan. Karena di sanalah Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski hina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk miskin dan lapar berkeluh. Meski hina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa ya, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan September. Kami dari segenap panitia HUT dan Bulan Keluarga mengucapkan terima kasih atas partisipasi keluarga Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti lomba video kompetisi di bulan ini. Kini saatnya kami dari tim panitia HUT dan Bulan Keluarga akan mengumumkan siapa pemenang lombanya. Untuk juara ketiga dimenangkan oleh keluarga Bapak Ivan Setiawan. Berikut cuplikan videonya. Hai guys, kami dari keluarga Ivan Untuk Setiawan. pemenang lomba kedua dimenangkan oleh keluarga Bapak Doni Gumulang. Halo, saya Angel. Ini Laura. Dan untuk pemenang lomba pertama dimenangkan oleh keluarga Bapak Erwin Suwarno. Berikut cuplikannya. Kita dari keluarga IMGG Suwarno. Untuk keluarga Bapak Ibu yang lainnya yang turut berpartisipasi tidak perlu khawatir, karena kami dari tim panitia HUT dan Bulan Keluarga juga telah menyediakan bingkisan menarik untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Tidak terasa minggu ini kita sudah sampai dalam rangkaian penutupan Bulan Keluarga tahun 2020. Kami dari Panitia HUT, Jemaat GKI Wiyung Royal Resident yang ke-18, dan Bulan Keluarga akan menutup secara simbolis Bulan Keluarga tahun 2020.